Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Wah, Masya Allah, Alhamdulillah. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, anak-anak, kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Seperti biasa, dalam pertemuan virtual, walaupun virtual tetap harus memiliki semangat yang membara. Sebelum pembelajaran dimulai, kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik anak-anak, untuk presensi hari ini, anak-anak bisa mengisi link Google Formulir yang sudah Ibu sediakan di bawah deskripsi video ini. Dengan waktu 1 kali 24 jam. Untuk materi hari ini, kita akan membahas mengenai ingin meneladani ketaatan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat menyebutkan pengertian iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan dalil nakli dan akli tentang iman kepada malaikat-malaikat. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan tugas-tugas malaikat. Yang keempat, siswa dapat mengidentifikasi perilaku beriman kepada malaikat. Dan yang kelima, siswa dapat menunjukkan contoh perilaku beriman kepada malaikat. Baik anak-anak, sebelumnya apakah ada yang mengetahui siapakah malaikat itu? Baik, Ibu akan sampaikan. Malaikat itu adalah makhluk Allah. Meskipun malaikat tidak terlihat dan kita tidak dapat berjumpa dengan malaikat, tetapi kita harus percaya akan keberadaan malaikat. Karena iman kepada malaikat termasuk rukun iman kedua. Malaikat diciptakan dari nur ilahi atau cahaya Allah. Malaikat diciptakan oleh Allah sebagai utusannya untuk mengurusi berbagai urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu ma fis samawati wal ard wa ma indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastakhirun. Artinya, dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Baik, selanjutnya yaitu materi terkait nama dan tugas malaikat.
Anak-anak tahu gak sih? Di dalam Al-Quran secara pasti tidak tertulis atau tidak disebut jumlah malaikat secara pasti. Hanya saja ada penjelasan dalam hadis dari Anas bin Malik bahwasannya pada saat itu Nabi Muhammad sedang melakukan Isra Mi'raj. Lalu ia bertemu dengan Nabi Ibrahim yang sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Di sana terdapat 70.000 malaikat. Wow. Dari penjelasan riwayat tersebut menandakan bahwa jumlah malaikat sangat banyak. Namun pada bagian ini, Ibu hanya menjelaskan 10 malaikat yang biasa disebut dalam Al-Quran dan hadis. Siapa saja? Yang pertama, malaikat Jibril. Tugasnya menyampaikan wahyu. Yang kedua, malaikat Mikail. Tugasnya mengatur kesejahteraan makhluk. Yang ketiga, malaikat Israfil. Tugasnya meniup sangkakala atau trompet. Yang keempat, malaikat Izrail. Tugasnya mencabut nyawa. Yang kelima, malaikat Mungkar, dan yang keenam, Nakir. Tugasnya bertanya di alam kubur. Yang ketujuh ada malaikat Raqib. Tugasnya mencatat amal baik. Dan kedelapan ada malaikat Atid. Tugasnya mencatat amal buruk. Yang kesembilan ada malaikat Ridwan. Tugasnya menjaga pintu surga. Dan yang 10 ada malaikat Malik. Tugasnya menjaga pintu neraka. Jadi ada 10 malaikat yang wajib anak-anak ketahui. Coba kita sebutkan ya bersama-sama, boleh diikuti bersama ibu ya. Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Mungkar, Nakir, Raqib, Atid, Ridwan, Malik. Wah, Masya Allah, anak-anak sudah pintar ya. Dengan mengetahui tugas para malaikat, anak-anak dapat mengambil hikmah yang dapat dipetik dari beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Di antaranya, yang pertama, memberi motivasi untuk kita taat dan bertakwa kepada Allah seperti para malaikat. Yang kedua, malaikat mengawasi perkataan dan segala perbuatan kita. Yang ketiga, memberi rasa optimis untuk selalu berusaha karena Allah akan memberi rezeki melalui malaikat Mikail dan memberi ilmu melalui malaikat Jibril. Yang keempat, memotivasi kita untuk selalu beramal soleh. Karena bekal itulah yang membawa kita kelak meninggal dunia dan menghadap pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang anak-anak sampai di materi terakhir, yaitu perilaku beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, malaikat Jibril. Contoh perilakunya yaitu selalu berusaha mencari dan memohon hidayah kepada Allah, serta bersyukur dengan banyak berbagi ilmu.
Selanjutnya, iman kepada malaikat Mikail. Dengan contoh sikap berusaha secara maksimal untuk mencari rezeki yang baik dan halal. Lalu selanjutnya, iman kepada malaikat Israfil, yaitu dengan memohon kepada Allah agar diselamatkan dari musibah dan huru-hara dunia. Selanjutnya, iman kepada malaikat Israel. Dengan contoh perilaku, berusaha mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Lalu, iman kepada malaikat Mungkar dan Nakir harus dengan contoh sikap selalu memohon kepada Allah agar dilapangkan alam kubur dan diringankan dari siksa kubur. Lalu, iman kepada malaikat Raqib, contoh perilakunya yaitu selalu memiliki niat baik dalam segala perbuatan, baik ucapan maupun perbuatan. Lalu, iman kepada malaikat Atid, menjauhi niat buruk, perkataan yang kasar, perbuatan yang jelek, dan perilaku tercela. Lalu, iman kepada malaikat Ridwan, dengan contoh perilaku, selalu memohon kepada Allah agar masuk surga dengan aman. Lalu, iman kepada malaikat Malik, dengan contoh perilaku, selalu memohon kepada Allah agar terhindar dari siksaan api neraka. Itu saja materi yang Ibu sampaikan. Sampai sini, paham materi hari ini? Paham, alhamdulillah. Jadi sudah dapat dipahami ya anak-anak mengenai nama dan tugas malaikat serta iman kepada malaikat. Untuk menambah wawasan, anak-anak bisa membuka buku paket halaman 100. Ada latihan menjodohkan nama dan tugas malaikat. Itu tugasnya ya. Jika anak-anak ada pertanyaan terkait materi hari ini, anak-anak boleh sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.